Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tegangan Positif. Kita langsung saja ke videonya. Tentunya kalian sudah pada tahu ketika kita akan melaksanakan sholat itu sembahyang, baik itu yang 5 waktu yang wajib atau yang sunatnya juga, dan atau ingin membaca Quran dan yang lain-lain juga, kita diharuskan untuk bersuci, kita diharuskan untuk berwudu. Nah, ngomong-ngomong tentang wudu nih, kan wudu itu pakai air ya, kalau masih ada air pakai air. Nah, di sini kita akan ngomongin tentang air gitu. Apa saja sih macam-macam air yang bisa dipakai wudhu gitu, selain air yang biasa kita pakai gitu, air keran gitu kan. Umumnya nih di setiap masjid-masjidnya, di setiap masjid-masjid itu atau di musola-musola gitu kan wudhunya pakai keran gitu. Nah, apakah ada gitu air yang bisa mensucikan, air yang bisa dipakai wudhu selain air keran tersebut? Tapi di sini gua akan menyebutkan beberapa airnya saja, menyebutkan nama-nama airnya saja. Adapun tata caranya atau pemilihan airnya, kalian bisa langsung tanyakan saja kepada yang lebih ahli gitu, kepada ahli-ahli fikih, ulama-ulama fikih, agar mendapat penjelasan yang lebih gitu. Oke, langsung saja ke nomor pertama, yaitu ada air embun gitu. Kalian sudah tahu ya guys, tentunya air embun itu yang kalau ada dingin gitu, kalau pagi-pagi gitu suka ada di daun-daun. Kalau terlihat jelasnya sih suka ada pada kaca-kaca mobil gitu. Kaca-kaca mobil kan suka berair gitu tuh. Nah, itu embunnya itu. Nah, mungkin kalau kita ingin menggunakan air embun ini, ya sepertinya harus melakukan beberapa usaha lah, misalkan mengumpulkan dulu gitu kan. Nggak mungkin ya memakai air embun 1 tetes 2 tetes gitu kan, yang sering kita lihat air embun kan nggak langsung 1 ember gitu ya, 1 tetes, beberapa tetes gitu. Nah, kayaknya kita harus mengusahakan dulu, kita mengumpulkan dulu atau disimpan dulu kemana gitulah, nggak tahu juga. Kalian bisa tanyakan juga kepada yang lebih ahlinya gitu. Kedua ada air laut nih. Air laut ini juga bisa dipakai wudhu. Ternyata sebagai negara dengan laut yang luas nih, kita mendapat kelebihan gitu. Barangkali gitu airnya tidak mengalir gitu, lagi lagi aliran atau lagi mati listrik gitu kan, air laut bisa dipakai wudhu tuh. Berdua itu yang kedua, air laut. Nah, yang ketiga air sumur. Air sumur ini sepertinya umum ya, ini dipakai oleh masjid-masjid kita gitu, air sumur dengan proses penggalian yang ditentukan dalamnya berapa meter sehingga mengeluarkan air, sehingga terciptalah sumur yang nantinya disalurkan kepada keran-keran. Nah, yang selanjutnya yaitu ada air sungai. Air sungai ini mungkin jarang ya, karena sungai ini ada tidak semua kawasan di Indonesia gitu terdapat sungai gitu. Cuma mungkin yang masih tempat yang masih asri lah, masih banyak pohon-pohon juga, mungkin ada sungai. Tentunya sungai ini mungkin sungai yang bersih ya yang dimaksud, yang bisa dipakai wudhu. Sungai yang bersih, sungai yang benar-benar alami gitu. Ini mungkin bisa dipakai waktu misalkan gitu kita sedang berada di alam gitu, sedang camping atau apa gitu kan, sungai-sungainya itu camping kan di alam gitu, jadi sungainya masih bersih lah. Nah, itu bisa dipakai wudhu, sehingga camping pun bisa berjalan tanpa meninggalkan sholat nih teman-teman. Nah, sholat itu kewajiban, jadi mau nggak mau harus wudhu. Nah, wudhunya itu ada air gitu, selain air keran, sungai juga bisa gitu untuk dipakai wudhu. Nah, yang selanjutnya yang kelima yaitu ada air es atau air salju juga bisa dipakai wudhu. Tapi mungkin kalau salju harus menunggu dulu cair dulu ya guys ya, agar bisa dipakai wudhu gitu. Juga sih belum pernah sih wudhu pakai air salju, air es. Nah, yang selanjutnya ada mata air atau sumber air gitu. Mata air banyak di pegunungan-pegunungan gitu ya guys ya. Nah, itu bisa dipakai wudhu atau di sumber-sumber yang terdapat air lah gitu. Nah, yang terakhir itu yang ketujuh adalah air hujan. Barangkali sedang susah air gitu kan, ketika pas hujan gitu kita bisa tampung tuh
barangkali sedang susah air gitu di beberapa daerah. Nah kebetulan turun hujan gitu, hujan pertama atau hujan kedua karena jarangnya gitu, kita bisa tampung gitu untuk wudhu jika tidak ada air sama sekali gitu. Kebenaran nih ada hujan nih, mari kita tampung gitu untuk wudhu dan untuk mandi, untuk yang lain mungkin bisa mencuci piring, mencuci baju yang bisa bermanfaat. Maka benar juga ya untuk dilarang gitu memaki hujan, karena beberapa orang ini membutuhkan air hujan gitu, seperti yang tadi bisa pakai wudhu, bisa dipakai untuk mencuci apa gitu, sehingga dilarang gitu untuk memakai hujan, karena di daerah lain mungkin membutuhkannya gitu, di daerah lain butuh gitu, kita di sini memaki-maki hujan kan tidak pantas gitu, tidak cocok gitu. Nah itu dia teman-teman daftarnya. Nah sekali lagi kita sebutkan ya, ada 7 di sini daftar air yang bisa dipakai wudhu gitu, selain yang umumnya gitu, yang di keran. Yang pertama ada embun, yang kedua ada air laut, yang ketiga sumur, yang keempat ada sungai, yang kelima ada air es yang salju tadi, keenam ada sumber air, yang ketujuh ada air hujan. Sakur cai bijil ti bumi ti langit, menang dipake susuji najan pait, kaya ibun cilaut sumur wahangan, hujan buah ciburial jang ci hujan. Nah mungkin cukup sekian saja video kali ini. Untuk bisa lebih mempelajarinya dan tata caranya, kalian bisa tanyakan kepada ahli-ahli fikih, ulama-ulama fikih gitu, sehingga kita bisa mengamalkannya gitu, sehingga kita tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir jika kita bepergian ke suatu tempat yang tidak ada keran gitu, tidak ada airnya. Kita memiliki opsi yang banyak gitu selain air keran untuk dipakai wudhu. Mungkin cukup sekian video kali ini, ditunggu juga koreksinya. Mari kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengetahui hal-hal baru. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini. Sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.